Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat juga ya dalam beraktivitas sehari-hari, walaupun pandemi ini masih belum musnah juga di negara kita. Jadi sebelumnya saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nama saya Firdausi Nuzul Azhari, biasa dipanggil Uci. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi UHAMKA yang saat ini sedang pusing-pusingnya nih di semester 4 karena lagi menyusun tugas akhir. Jadi lagi pusing-pusingnya juga nih, tapi saya tetap semangat kok jalaninnya. Oleh karena itu, teman-teman semua juga harus tetap semangat ya dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari, terutama untuk teman-teman mahasiswa seperti saya yang lagi sibuk-sibuknya ngerjain tugas dan lain-lain. Tetap semangat ya teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit obrolan atau pembahasan yang insya Allah pasti menarik untuk teman-teman semuanya. Apalagi untuk di umur-umur kita saat ini nih, yaitu tentang pernikahan. Jadi, jatuh cinta ini kan merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, para umatnya, yaitu umat Islam. Nah, begitu juga perasaan kita yang ingin memiliki si doi ini. Pasti teman-teman semua juga memiliki doinya masing-masing kan. Atas nama cinta, orang-orang menjalin hubungan dan mengikatnya dalam ikatan pacaran sebelum mereka mengikatnya dalam ikatan yang lebih serius, yaitu dalam ikatan pernikahan. Nah, akan tetapi teman-teman semuanya tahu nggak sih apakah pacaran itu diperbolehkan di dalam Islam? Nah, kira-kira boleh nggak ya? Oke, jadi jawabannya itu pada dasarnya segala macam muamalah diperbolehkan di dalam Islam kecuali ada suatu dalil yang melarangnya. Begitu pula dengan pacaran ini. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan tentang pacaran karena pada kenyataannya dua insan yang berlainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, tidak bisa terhindar dari berdua-duaan. Akan terjadi pandang memandang dan terjadi sentuh menyentuh. Perbuatan ini sudah jelas semuanya haram hukumnya dan bisa mendekatkan kita kepada perzinahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, teman-teman semuanya juga pasti tahu kan bahwa zina itu sangat disukai oleh setan dan iblis. Selain itu, Rasulullah SAW pun juga pernah bersabda bahwa janganlah sekali-kali engkau seorang laki-laki bersendirian dengan seorang wanita, kecuali si wanita itu bersama mahramnya. Oleh karena itu, kita seluruh umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah. Jadi, menikah itu merupakan suatu ibadah, atau merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Menikah ini merupakan satu-satunya jalan yang sangat baik untuk menjalin hubungan suci dan lebih baik daripada melakukan perzinahan. Segala macam bentuk aktivitas pacaran tidak dapat dibenarkan kecuali jika pacaran tersebut bermakna hibah. Laki-laki diperbolehkan memandang muka dan telapak tangan perempuan saja, tidak lebih bahkan menyentuhnya. Oleh karena itu, pacaran dengan arti meminang atau melamar dalam upaya mencari kesepemahaman demi menuju jenjang pernikahan dalam Islam sangatlah diperbolehkan. Nah, hal itu tuh bisa kita kenal dengan sebutan ta'aruf. Pasti teman-teman juga tahu kan ta'aruf itu apa. Nah, ketentuan mengenai pernikahan ini juga terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu yang berbunyi, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya, dan dia juga telah menjadikan diantaramu suami dan istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, menikah ini tidak hanya menjadi momentum yang memberikan kesan sesaat saja, tetapi teman-teman semua tahu gak sih, pernikahan ini tuh rupanya memberikan banyak manfaat loh bagi kita dan pasangan kita nanti. Nah, manfaatnya itu ada banyak sekali. Nah, termasuk di dalamnya ada manfaat untuk psikis dan kesehatan fisik tubuh kita. Oleh karena itu, dalam memilih pasangan, kita juga harus memilih yang sebaik-baiknya nih, baik itu dalam hal keimanannya maupun dalam perkataan ataupun kelakuannya. Nah, mengapa sih demikian?
seperti yang saya bilang tadi, itu semua tuh juga bisa berpengaruh ke dalam psikis kita, ke dalam kesehatan fisik kita, ke dalam kesehatan mental kita. Nah, dengan memiliki pasangan yang baik secara iman maupun perilakunya akan membuat kita menjadi lebih baik pula dalam segala hal. Nah, salah satunya yaitu bisa memberikan efek positif bagi psikologis kita atau bagi kesehatan mental kita. Walaupun banyak sekali nih di luar sana mereka yang lebih menyukai hidup sendiri demi bisa mandiri, namun perlu kita ketahui juga nih bahwa ada loh beberapa manfaat dalam pernikahan dan memiliki pasangan yang baik secara iman maupun secara perilakunya juga. Nah, teman-teman semua mau tahu gak sih beberapa manfaatnya itu apa aja? Oke, kita bahas ya. Jadi beberapa manfaatnya itu, pertama, dapat mendorong kita menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, memiliki hubungan yang sehat akan memotivasi masing-masing pasangan agar menjadi lebih baik ke depannya dalam segala aspek, baik itu dalam hal studi, karir, cita-cita, kepribadian, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita juga bisa belajar banyak hal loh dari pasangan kita. Misalnya, pasangan kita ini merupakan seseorang yang sangat penyabar, sedangkan kita merupakan seseorang yang sebaliknya kita mudah marah, dan lain-lain. Nah, menghabiskan banyak waktu bersama pasangan kita ini, yang sabar ini tadi juga pelan-pelan bisa membuka mata hati kita loh, karena kita sudah terbiasa dengan sifat pasangan itu, lama-lama kita juga bisa mengetahui bagaimana caranya mengendalikan emosi dan bersikap lebih terbuka kepada pasangan kita. Lalu yang kedua, ada stres lebih rendah. Tujuan sebuah pernikahan itu kan tentu saja supaya kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, serta rasa aman. Selain itu untuk mendapat perlindungan, kebahagiaan, serta rasa kasih sayang juga. Semua itu akan membuat perasaan menjadi lebih nyaman, sehingga membuat tingkat stres kita juga bisa menjadi lebih berkurang. Nah, ikatan pernikahan ini juga berpengaruh loh terhadap kadar hormonal di dalam tubuh suatu manusia. Namun, beberapa pernikahan yang kurang bahagia justru bisa juga mendatangkan stres. Oleh sebab itu, sangat penting untuk kita menjalin hubungan atau ikatan yang lebih kuat dengan pasangan kita, agar tujuan sebuah pernikahan yang kita inginkan bersama pasangan kita itu dapat tercapai dengan baik. Oke, yang terakhir, yang ketiga, dapat mengurangi gangguan kecemasan. Nah, manfaat menikah lain yang baik untuk kesehatan mental ini yaitu dapat mengurangi gangguan kecemasan pada seseorang. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan di BMJ, memiliki pasangan yang selalu memberikan dukungan sosial ini bisa membuat kondisi mental seseorang menjadi lebih stabil loh, sehingga gangguan kecemasan yang ada pada diri seseorang ini bisa dikurangi. Oke, jadi menikah ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan mental asalkan dalam kondisi yang bahagia antara kita dengan pasangan kita nanti. Lalu teman-teman semua tahu gak sih bagaimana ya tipsnya supaya kita berada pada hubungan yang bahagia ataupun harmonis dengan pasangan kita nanti, atau ketika kita sudah menikah nanti? Oke, kalau teman-teman semuanya mau tahu nih, nah berikut ini saya akan memberikan sedikit mengenai beberapa tips untuk menjaga keharmonisan dalam suatu pernikahan, sehingga bisa memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan mental kita. Nah, beberapa tips-tipsnya ini yaitu, pertama, ada saling bersikap jujur dan Nah, beberapa tipsnya yaitu, pertama, saling bersikap jujur dan terbuka antara kita dan pasangan kita. Tips pertama ini untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan adalah bersikap jujur dan terbuka terhadap pasangan. Perlu kita ketahui nih bahwa ada banyak hal yang akan menghambat terciptanya suasana harmonis jika kita dan pasangan kita tidak mau saling terbuka satu sama lainnya. Nah, keterbukaan dan kejujuran memang sesuatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah hubungan, terutama dalam hubungan keluarga. Meskipun mungkin sesuatu yang akan dinyatakan itu pahit, namun percayalah bahwa hal ini akan semakin membuat peluang terciptanya keluarga yang harmonis akan semakin besar. Nah, selain itu, dengan bersikap jujur dan terbuka,
kita akan menjadi seseorang yang lebih tenang dan akan selalu percaya serta selalu berpikir positif terhadap pasangan kita dan terhadap apa yang akan dilakukan oleh pasangan kita setiap harinya. Nah, jadi kita nggak mudah negatif thinking terus nih ke pasangan kita nanti dengan menerapkan sikap seperti itu. Nah, lalu yang kedua, ada menjaga komunikasi yang baik setiap harinya bersama pasangan. Nah, jadi teman-teman semua, seperti yang sudah kita ketahui nih, bahwa waktu ini kan sangatlah berharga bagi seseorang. Oleh karena itu, demi menjaga keharmonisan antara kita dan pasangan, kita semua harus bisa menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan kita setiap harinya. Nah, ada nih contoh sederhananya, yaitu pertama, gunakanlah waktu kita setiap harinya untuk berbicara serta berbagi tawa bersama pasangan kita nanti. Misalnya pada saat kita makan bersama di rumah. Nah, hal ini bisa menjadi waktu yang sangat berkualitas untuk kita dan pasangan kita nanti. Lalu yang kedua, pastikan kita dengan pasangan kita saling mematikan gadget untuk menghabiskan waktu bersama. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu agar kita dan pasangan kita bisa tetap fokus pada apa yang dilakukan dan dibicarakan. Nah, lalu lakukanlah obrolan empat mata dengan pasangan kita untuk memperkuat hubungan antar individu. Nah, manfaatkanlah waktu ini seperti misalnya pada saat kita ingin tidur atau lagi bersantai dengan pasangan kita. Nah, yang terakhir, tips sederhananya yaitu lakukanlah hal-hal rutin yang menyenangkan bersama pasangan kita. Nah, kegiatannya itu sangatlah sederhana, seperti misalkan kita melakukan piknik di taman atau bermain bersama di rumah seperti bermain board game dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini, hindari sikap emosional dan egois dalam menghadapi masalah. Nah, sebagai manusia, kita pasti memiliki emosi yang berbeda-beda satu sama lain. Sisi emosi ini ada yang bisa meletup dan meledak jika memang kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, ketika salah satu emosi pasangan ini tidak dapat terkendali, sebuah hubungan keluarga ini bisa jadi kemudian berlangsung tidak harmonis loh. Nah, dari sisi pengendalian emosi saat terjadi perdebatan di antara pasangan, memang harus bisa dikendalikan sedemikian rupa. Nah, hal ini tuh bisa kita mulai dari diri kita sendiri loh. Nah, contohnya yaitu redam dan mengalahlah ketika kita sedang mengalami perdebatan dengan pasangan kita suatu saat nanti. Perlu kita ingat juga nih teman-teman bahwa kalau kita mengalah itu bukan berarti kita kalah loh. Nah, kita itu hanya menyimpan sesuatu hal yang nantinya bisa berbahaya jika kita tidak mengalah dengan pasangan kita. Jika kita ingin konsisten dengan bersikap demikian, maka percaya deh, pasti pasangan kita lama-lama akan mengikuti sikap kita juga loh. Nah, itu semua terjadi karena saking seringnya kita bersikap sabar dalam menghadapi masalah dengan pasangan, maka dia lama-lama juga pasti akan ikut kok seperti kita itu juga. Nah, oleh karena itu nih, untuk teman-teman semuanya, yuk kita mulai belajar dari sekarang nih untuk bersikap sabar dan mengalah dari sekarang, mau itu dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita dan lain-lain. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke deh teman-teman, jadi segitu aja ya pembahasan dari saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oh ya, satu lagi nih, dan juga semoga ketika kita sudah siap menikah nanti, semoga kita dipertemukan dengan pasangan yang kita impikan dan yang kita inginkan. Pasangan tersebut juga tidak baik secara iman saja, tetapi baik juga dalam perilaku dan perkataannya, supaya kita bisa selalu berada pada jalan Allah yang lurus, serta kesehatan mental dan fisik kita pun juga terjaga dengan baik. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.